Tata ibadah Kamis Putih 9 April 2020. Ibadah Kamis Putih malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Sri Handoyo dengan tema Hamba yang Percaya. Selamat malam saudaraku. Malam ini kita mau menghayati panggilan Tuhan kepada setiap kita untuk menjadi hambanya. Menjadi hamba Tuhan adalah mudah di tengah tuntunan zaman agar kita mencari kekuasaan, kekayaan, dan popularitas. Marilah kita hayati jika Yesus menghendaki kita menjadi hambanya yang percaya bahwa Ia merancang apa yang baik bagi hidup kita. Renungkan panggilannya dengan menyanyikan NKB 125, Ku dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ikut salib, ikutlah aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Saudara-saudari yang terkasih, panggilan Tuhan untuk beribadah pada hari Kamis Putih ini, marilah kita sambut dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Kristus Yesus yang telah melaksanakan karya penyelamatannya bagi dunia menyertai saudara sekalian. Amin. Bersama-sama dengan umat Tuhan, mari kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Segala kemuliaan bagimu penebus. KJ 161. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak
Di hadapan Allah yang penuh mulia, mari kita mengaku dosa dan kesalahan kita di dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan kesadaran atas segala kelemahan dosa kami. Ampunilah ya Tuhan, agar kami layak untuk beribadah dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Manusia, apa artinya hidupmu kosong dan hampa? Itulah pujian kita dalam menyadari keberadaan yang lemah. Kidung pujian 88. Manusia, artinya hidupku kosong dan hampa, perbuatanmu sia-sia di depan keagungan Tuhan. Ya Tuhan, dengar doaku, lepaskan segala derita, ampunkan segala dosa, hindarkanlah dari kutukmu. Bagi setiap orang yang telah mengakui kelemahan dosanya di hadapan Allah, baginya tersedia berita anugerah sebagaimana tertulis di dalam surat Roma pasal 6 ayat 22-23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari jemaat menyambut melalui kidung jemaat 375, kita ulang 3 kali. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus.
Tibalah saatnya kita akan mendapat berkat Tuhan berupa firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita memohon pertolongan Roh Kudus agar menolong kita di dalam memahami kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Bentuklah kami semua anak-anak-Mu untuk menjadi seperti Engkau ya Tuhan Yesus oleh sabda-Mu. Roh Kudus tolonglah kami agar kami dapat mengerti memahami kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan ayat 31b sampai ayat 35. Inilah kesaksian Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17 dan 31b sampai 35. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus padanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus ini juga berlaku bagi kita semua. Tuhan Yesus menghendaki agar kita memiliki watak seorang hamba. Ada kerendahan hati, ada kerelaan untuk melayani, ada kepatuhan dan ketaatan kepada Sang Tuhan. Bahkan ketika dia sudah melakukan tugasnya, tidak ada tuntutan. Bahkan seharusnya dia berkata, "Aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya melakukan sebagaimana mestinya." Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pengajaran Tuhan Yesus menuntut kita semua menjadi hamba-hambanya, melakukan pelayanan kepada sesama, dan menempatkan kepentingan orang lain di atas prestis diri kita sendiri. Bila orang lain bertanya, "Berapa pelayanmu atau pembantumu?" maka murid-murid Yesus seharusnya bertanya, "Berapa orang yang sudah aku layani?" Kita semua harus mempunyai cara pandang yang positif bahwa melayani
bukanlah tindakan yang bernilai rendah, serta merendahkan harga diri kita. Karena Guru dan Tuhan kita juga telah merendahkan dirinya untuk melayani kita. Inilah yang diungkapkan oleh Paulus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara, di dunia yang dipenuhi oleh semangat persaingan, sehingga yang terjadi adalah saling mengkritik dan ingin memperlihatkan siapa yang terbaik dan terbesar, dan akibatnya pengetahuan mungkin bertambah, tetapi kasih justru berkurang. Disinilah melayani sebagai hamba dengan penuh percaya bahwa Tuhan akan mengaruniakan yang terbaik bagi orang yang setia kepadanya melakukan kehendak Tuhan, yakni Tuhan Yesus Kristus, justru akan dimuliakan. Melayani sebagai hamba dengan penuh kepatuhan adalah sebuah gaya hidup sebagaimana Tuhan telah mengajarkan dan meneladani bagi kita semua. Dan itulah kebahagiaan yang tidak mungkin dirasakan bagi mereka yang tidak memahami makna pelayanan seorang hamba. Dan Yesus memberikan jaminan, jikalau kita tahu dan melakukannya, maka kebahagiaan akan didapat. Ayat 17, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sebagai hamba, kita telah dibeli dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus. Ketika dia mengorbankan dirinya di kayu salib, kita bukan lagi hamba dosa dan hawa nafsu daging. Kita adalah hamba Kristus. Sebagai hamba Kristus, sudah sepantasnya kita mengabdi kepadanya. Kebahagiaan terbesar seorang hamba jika tuannya berkenan atas segala pelayanannya, menjadi hamba yang percaya. Itulah tekad kita. Amin. Kita masuk dalam sat hening sejenak. Cukup? Saudara-saudari, kita tanggapi bersama firman Tuhan melalui pujian kita, Kidung Jemaat 372, Inginkah kau ikut Tuhan, pikul salib. Jangan bimbang, jangan sungkan.
bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saudara-saudari, mari kita saatnya memohon berkat Tuhan dalam doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini Engkau mengingatkan kepada kami semua akan kasih sayang kemurahan Tuhan. Engkau yang adalah Guru dan Tuhan, memberikan keteladanan bagi hidup kami untuk menjadi orang yang rendah hati. Sebagaimana Engkau merendahkan dirimu sebagai manusia, bahkan dalam keadaan sebagai manusia, Engkau rela mati untuk kami para pendosa. Ya Tuhan, kerendahan hati yang akan membangun kehidupan relasi kami, agar kami dapat menghayati satu yang lain sebagai insan dan umat Tuhan yang sejajar. Kami tidak lebih tinggi dari orang lain dan tidak lebih rendah dari sesama kami. Seperti hadapan-Mu ya Tuhan, kami adalah umat-Mu yang mulia. Itu sebabnya ajari kami ya Tuhan untuk membangun dan memulihkan relasi yang telah menjadi rusak karena kesombongan, ketinggian hati kami. Kami merendahkan sesama kami, bahkan seringkali berlaku jahat mengeksploitasi mereka yang lemah dan rendah untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami sadar bahwa itu semua adalah jahat di mata Tuhan. Engkau membenci orang-orang yang congkak dan tinggi hati. Oh Tuhan, setelah kami mendengar sabda-Mu, izinkan kami memohon berkat-Mu ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang di dalam kelemahan, di dalam sakit, di dalam keprihatinan, oleh karena mereka mengalami berbagai macam penderitaan. Hadirlah dan tolonglah mereka Tuhan, berikan kekuatan, bahkan pemulihan dalam hidup mereka. Yang berkekurangan, Engkau berikanlah rezeki agar dapat mencukupi kebutuhan. Bahkan kami menyerahkan setiap keluarga-keluarga di dalam mereka mengarungi kehidupan yang penuh tantangan. Biarlah Engkau juga karuniakan hikmat-Mu agar di dalam membangun relasi antar anggota keluarga, sifat dan watak kepribadian rendah hati adalah bekal untuk mereka membangun kehidupan yang indah dan bahagia. Ya Tuhan, kami serahkan setiap keluarga di dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Harapan, kebutuhan bagi mereka, Tuhan sendiri yang memenuhi seturut kehendak Tuhan. Baik sebagai orang tua, baik sebagai anak, mereka semua Tuhan kasih, sehingga kehidupan bahagia, kehidupan yang sejahtera dapat dirasakan setiap keluarga. Kami berdoa sebagai gereja, tolonglah kami ya Tuhan, umat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah Kristus, telah Engkau miliki sebagai umat yang Engkau kehendaki untuk terus taat dan setia kepadamu. Berikan kepada kami hati yang setia, hati yang rendah hati, untuk terus memohon berkat dan kasih sayang Tuhan. Biarlah bertambah-tambah iman percaya kami kepadamu ya Tuhan, bertambah-tambah cinta kasih kami kepadamu ya Tuhan, sehingga kami umat-Mu semakin hari semakin dewasa dan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa untuk negara dan bangsa, karuniakanlah mereka ya Tuhan, pemerintah bangsa ini
dan setiap komponen bangsa yang saat ini sedang bahu-membahu bersatu hati untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Engkau tahu Tuhan banyak korban, Engkau tahu Tuhan yang terdampak, baik ekonomi, baik relasi-relasi yang kemudian terpengaruh oleh penyebaran virus ini. Engkau akan menolong kami sebagai bangsa untuk mengatasinya dan sadar diri, bertanggung jawab untuk mengambil bagian di dalamnya. Oh Bapa, dalam situasi kami mengatasi situasi gawat seperti ini, mampukan kami untuk sabar, mampukan kami untuk tetap setia atas anjuran pemerintah untuk mengupayakan, memutuskan penyebaran virus ini dengan berbagai langkah-langkah yang sudah digariskan oleh pemerintah. Biarlah semua itu akan berakhir, kami semua dapat beribadah seperti biasa, sebagaimana Engkau menghendaki kami umat-Mu menyembah dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Marilah kita juga memberikan yang terbaik baginya. Firman-Nya mengatakan, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan, sebagai bagian kudus daripadanya. Bilangan 18 ayat 29. Untuk mempersembahkan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 393. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Bapa di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Pada kesempatan ibadah Kamis Putih malam ini, kami berkesempatan mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau sucikan persembahan kami ini, agar supaya bisa kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan baiklah kita bersedia untuk menjadi hamba yang setia dan percaya akan penyertaan Tuhan. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan
Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berharap akan berkat Tuhan, dan biarlah kita meyakini akan kasih setia yang senantiasa menyertai kita. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan Tuhan kita sebagai hamba-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Oh, siapa